Shalom adik-adik, salam jumpa dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan banyak berkat, kesehatan, kekuatan, sahabat, saudara yang selalu menjadi bahagian kita. Terlebih Yesus yang telah mati dan memberikan keselamatan bagi kita. Adik-adik, sebelum kita belajar pelajaran sekolah sahabat kita, baiklah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan belajar. Kami sudah siap untuk mendengar. Biarlah Roh Kudus memberikan penerangan, pengertian, bahkan kekuatan untuk menghidupkannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita tentang raksasa dan batu. Raksasa dan batu. Nah, dengan ayat hafalan yang terdapat dalam Mazmur 149 ayat 4. Mazmur 149 ayat 4 bunyinya, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jadi Tuhan mengasihi kita. Kalau kita rendah hati, Dia akan berikan kita keselamatan. Tuhan tidak suka orang-orang sombong. Nah, adik-adik, raksasa dan batu. Ceritanya diawali dengan seorang anak gembala. Seorang anak gembala yang namanya Daud yang mengembalakan domba-dombanya di bukit-bukit yang sunyi di Bethlehem Efrata. Nah, adik-adik, dia dalam pekerjaannya seperti ini, dia selalu ingat Tuhan. Dan waktu-waktu senggangnya digunakannya untuk bermeditasi dan belajar firman Tuhan. Bahkan bermain dengan kecapinya. Di tempat itu, bukan tempat yang aman adik-adik. Seringkali domba-domba itu diganggu oleh beruang atau singa-singa. Tetapi Daud yang pemberani selalu waspada. Disinilah dia belajar untuk harus kuat dan tegar. Harus berani dan harus ada iman di dalam tugas dan pekerjaannya. Nah, sekarang kita lihat ya, Dek. Pada suatu hari ada singa yang mengganggu dombanya. Dia usir. Tetapi ada kalanya singa itu mau menerkamnya. Apa yang dibuatnya? Ditarik jenggotnya, dirobek mulutnya, dan dibunuhnya singa itu. Nasib yang sama juga terjadi pada beruang. Nah, itulah keberanian sang gembala yang kecil ini. Pada suatu hari, ada perang antara orang Filistin dan orang-orang Israel. Isai, ayah dari Daud, mempunyai 8 orang anak. 3 di antaranya ikut menjadi tentara bagi Raja Saul. Ingat namanya ya, Eliab, Abinadab, dan Syamah. Jadi sudah lama mereka itu tidak pulang. Itulah sebabnya ayahnya Isai menyuruh Daud untuk pergi melihat mereka dalam peperangan. Lihat, apa kabar mereka? Mereka baik, apakah mereka sehat? Kamu lihat mereka. Tapi bawalah bekal-bekal untuk mereka di sana. Dengan gembira, Daud menurut ayahnya. Meminta seorang untuk bertanggung jawab tentunya menjaga domba-domba itu. Sekarang dia pergi ke tempat medan peperangan. Di sana mereka sedang siap-siap berbaris. Bangsa Filistin berbaris di tempat namanya Soko. Sedang bangsa Israel di lembah Tarbantin.
Nah, pada waktu Daud tiba, apa yang terjadi? Dia kaget karena mendengar suara keras. Dan orang-orang yang sedang berbaris siap untuk melakukan peperangan. Jadi dia titip barang-barang yang dibawanya kepada penjaga barang-barang tentara. Dan pergi kepada abangnya. Bang, apa kabar? Belum saja Daud mengatakan apa-apa, abang marah. Kenapa kamu ke sini? Siapa yang menjaga domba-domba yang di padang Bethlehem itu? Tapi aku kan hanya bertanya, kata Daud kepada abangnya. Tetapi Daud mendengar suara yang bergelegar dari pendekar Filistin. Siapa yang berani maju satu-satu? Katanya. Kalau kamu kalah, semua kamu akan jadi hambaku. Tapi kalau kami kalah, kami boleh menjadi hambamu. Ayo maju. Setelah mendengar suara yang keras itu, semua ketakutan dan pergi bersembunyi. Tapi Daud tidak mau, takut. Kalau abangnya marah sama dia, sekarang dia pergi kepada tentara lain. Kenapa orang itu menghujat Allah dan tentaranya? Aku berani melawan dia. Lalu dia pergi lagi ke tempat yang lain. Kata-kata yang sama dikatakannya pada orang itu. Oleh sebab itu prajurit ada yang bawa kepada Saul. Anak muda ini mau katanya melawan pendekar itu. Dibawalah Daud di sana. Apa kamu berani? Goliat itu dari kecil sudah tahu berperang. Kamu masih muda seperti ini, benar kamu mau berani melawan dia? Raja, aku berani, katanya. Aku bisa melawan singa. Aku bisa melawan beruang. Dan pasti aku dapat mengalahkan dia juga. Oke, kata raja. Kalau kamu berani, pakailah baju perangku ini ya. Lalu, apa yang terjadi? Daud mencoba untuk menggunakan pakaian yang berat yang terbuat dari tembaga. Dia bilang, enggak, saya enggak biasa menggunakan pakaian ini. Biarkan saya maju. Lalu apa yang terjadi? Daud yang hanya menggunakan tasnya, ya, tempat batu-batu yang kecil, diambil 5 dan sebuah ali-ali. Pergi mendapatkan Saul, mendapatkan Goliat. Goliat yang melihat anak kecil datang dengan tidak menggunakan apa-apa. Dia berteriak, anjingkah aku ini? Kamu, katanya, aku akan memberikan mayatmu supaya dimakan sama burung-burung di padang. Lalu apa yang terjadi? Daud yang melihat perlengkapan semua yang digunakan Daud. Topi, perisai, dadanya, sirahnya sangat kuat. 50 kilogram beratnya. Tidak bisa ditembus dengan pedang. Dia tidak takut. Mendengar apa yang diteriakkan oleh Goliat, Daud juga mengatakan kepadanya, kau datang dengan pedang, lembing, dan tombak. Tapi aku datang dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan aku juga akan membuat tubuhmu mati dan dimakan oleh burung-burung di padang. Dengan sombongnya, Goliat menantang. Semakin dekat dan semakin dekat. Daud cepat-cepat mengambil kerikil yang ditaruh di dalam tasnya itu ada 5, ya ambil 1 saja. Ditaruhnya di dalam ali-alinya dan mulai diputar-putar. Supaya kamu tahu
ada Allah yang hidup di bangsa Israel. Dia datang dan semakin datang. Dengan sombongnya, Goliat mengangkat topinya dan sebuah batu tertanam di kepalanya. Segera pendekar itu jatuh, tertunduk di atas tanah. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Tuhan memberi kekuatan baginya. Dia tidak berperang sendiri melawan raksasa Filistin itu. Akhirnya kemenangan hari itu memberikan jaminan ya bahwa Tuhan selalu melindungi umatnya. Adik-adik, Daud seorang yang berani. Bukan dari senjatanya. Dia berani dengan menggunakan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan adalah pemenang kita. Dia memberi kemenangan atas segala masalah yang kita hadapi. Mungkin sebesar Goliat yang tingginya 3,2 meter. Tinggi sekali adik-adik. Tetapi bersama Tuhan kita akan menang. Supaya orang tahu bahwa di sini ada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita adik-adik untuk memberikan kemenangan atas masalah yang kita hadapi. Andalkan Tuhan, jangan andalkan diri kita. Tuhan memberkati. Baiklah, kita berdoa sebelum kita menyelesaikan sekolah sahabat kita. Allah yang pengasih, yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih karena Engkau adalah pelindung perisai dalam hidup kami. Dalam masalah yang kami hadapi, Engkau akan memberi kekuatan supaya ada orang tahu bahwa kami adalah umat-umat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati ya.